pagi sudah dapat kiriman ular kobra. Ada berapa ini kira-kira? Ada sekarung ya. Kobranya gede-gede. Kobra sedang ya, tidak jempol kaki. Ini adalah satu tanda bahwa ada orang yang tidak beradab. Ya, tidak beradab. Luar biasa ini nih. Upaya pencegahan Anies Baswedan datang bertubi-tubi dari berbagai aspek dilakukan oleh tentu pembenci Anies Baswedan atau orang-orang yang khawatir Indonesia ini dipimpin dengan cara yang benar. Itu menjadi sebuah indikasi yang begitu jelas. Di Banten, ini ada salah satu tokoh yang ada di sana yang akan didatangi oleh Pak Anies rencananya hari ini. Kemudian diteror dengan dengan ditebarkan 20 ular kobra. Ini kita tahu sekali bagaimana mematikannya ular kobra. Jadi ada semangat yang luar biasa dan saya menyambut baik, kita semua bersyukur. Dan insya Allah ini akan bisa kita sama-sama jaga sehingga pesan untuk pemerintahan menghadirkan keadilan sosial bisa bergaung dengan pasti. Pak Anies, terkait yang pembicaraan Pak Presiden, Pak Anies yang terkait pembangunan Makraf itu seperti apa Pak Anies yang sodetan? Alhamdulillah kita bersyukur silaturahmi berjalan lancar. Catatan bagi para Bajar mungkin, mohon maaf kalau kata-kata Bajar, asal jangan Anies Baswedan. Biasa politik tidak beradab, kejahatan politik dan berbagai cara bagaimana menteror, menakut-nakuti. Tapi saya tidak tahu. Kronologi terornya seperti apa? Hah? Kronologi terornya yang semalam itu? Dibuang itu ular isi belakang. Tapi ada pengamanan saya kan. Udah terbuka, terus baru ditutup lagi. Berapa banyak sih Pak ularnya? Saya lagi dilaporkan. Ada 20 enggak lihat, belum lihat sekarang. Ular apa Pak Haji? Jenisnya Pak Haji? Kobra hitam. Langkah selanjutnya seperti apa Pak dengan teror yang semalam? Ya biar aja itu orang teror, tidak lain aja. Biar dapat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagai politisi, saya harus bilang politisi. Boleh nggak saya bilang politisi? Memang saya berada di wilayah politik. Oke, Anda berada di wilayah politik, berarti Anda adalah politisi. Sebagai politisi, Anda merasakan itu, ada invisible hand yang ingin menjegal Anda untuk maju dalam kontestasi Pilpres? Gini, invisible itu berarti tidak terlihat ya? Iya. Saya katakan yang terlihat saja gitu. Yang terlihat berarti ada yang ingin menjegal? Yang terlihat saya nggak melihat apa-apa. Oke, yang saya kerjakan saat ini, misalnya begini, kalau kemudian ada kritik di sosmed, ada ini, saya nggak kemudian berkesimpulan, wah ini ada yang menggerakkan di belakang. Tidak. Setiap warga negara memiliki hak untuk menilai. Saya tidak bisa mengatur perasaan orang, pikiran orang. Oke, sebagai pemerintah apalagi, kami hanya bisa mengatur tindakan, nggak bisa mengatur pikiran dan perasaan. Jadi ketika sampai pada apakah ada invisible hand atau tidak, biarlah nanti sejarah yang akan membuktikan. Karena hari ini kita yang sedang menjalani ini, jalanin aja dah. Semakin banyak penghalang, Anies Baswedan makin perkuat posisi sebagai pemimpin de facto. Semakin mendekati Pilpres 2024, bakal calon presiden atau baca pres Partai Nasdem Anies Baswedan semakin getol melakukan safari politik. Namun tentu saja langkah yang dilakukan oleh mantan Gubernur DKI Jakarta ini tak lepas dari adanya upaya pencegahan. Banyaknya buzzer-buzzer yang menyerang Anies menurut pengamat politik dan akademisi. Rocky Gerung mengatakan bahwa ini justru bisa memperkuat posisi Anies. Kalau istilah antropologi Adia atau Anies itu totem, benda magis, jadi dia hadir apa nggak hadir dia sudah dibayangkan ada, terang Rocky dikutip pada Rabu 14 Desember 2022. Menurut Rocky, tingginya sorotan media terhadap Anies juga memperbuat publik semakin terugah untuk mengikuti setiap langkah dan gagasan baca pres 2024 Partai Nasdem tersebut. Jadi mengeluh-elukan Anies bukan lagi soal gaya Anies di semua forum, tetapi rakyat sendiri sudah mendapatkan kimianya. Jadi gairah untuk perubahan politik sudah dibaca sejak awal, ucap Rocky. Diterangkan Rocky, psikologi massa tidak bisa dibaca dan ditafsirkan secara rasional.
Kita anggap saja memang makin lama bola salju Anies akan menggulir lebih cepat, lebih dan mengumpulkan massa lebih banyak, tutur Rocky. Jadi menghalangi Anies sudah percuma, nggak ada cerita lagi orang udah bilang Anies atau tidak, debe or notable. Ibu figur yang kerap mengkritik pemerintahan Presiden Joko Widodo tersebut. Namun disampaikan Rocky, fenomena ini seketika ditanggapi negatif oleh istana yang sedang berusaha mencegal Anies di langkah-langkah semacam ini. Dinilai sudah tidak lagi berguna. Semakin upaya dia menjegal, semakin dia mengumpal. Itu yang nggak dipahami oleh istana, jelas Rocky. Harusnya sediakan saja penantang Anies, bukan penjegal Anies. Mending penantangnya yang bikin bagus supaya naik ring tinju nggak ronde pertama KO, sambungnya. Kalau bahasa hukumnya kira-kira de facto ya, rakyat sudah mulai menginginkan Anies, jawab Hersubeno Arif. Ya, de facto Anies sudah jadi presiden, sahutnya. Menyebut Anies saat ini hanya dibatasi oleh kewajiban memenuhi persyaratan elektoral seperti pemilu, tapi faktual sudah jadi presiden. Rocky mendasarkan pernyataan ini pada masifnya massa Anies yang berkumpul di Kabupaten Pangkep, Sulawesi Selatan beberapa waktu lalu. Misalnya di Kabupaten Pangkep itu orangnya begitu masif dan menyatakan pilihan enggak ada selain Anies itu. Memang suatu fasilitas yang memang disediakan oleh sejajar, bukan disediakan oleh politik, ujarnya. Nah, politik justru mempercepat sejarah mengarahkan suara pada Anies, rumus sosiologi begitu, tandasnya. Semakin banyak penghalang, Anies Baswedan makin perkuat posisi sebagai pemimpin de facto. Semakin mendekati Pilpres 2024, bakal calon presiden atau baca pres Partai Nasdem Anies Baswedan semakin getol melakukan safari politik. Namun tentu saja langkah yang dilakukan oleh mantan Gubernur DKI Jakarta ini tak lepas dari adanya upaya pencegalan. Banyaknya buzzer-buzzer yang menyerang Anies menurut pengamat politik dan akademisi. Rocky Gerung mengatakan bahwa ini justru bisa memperkuat posisi Anies. Kalau istilah antropologi Adia atau Anies itu totem, benda magis, jadi dia hadir apa nggak hadir dia sudah dibayangkan ada, terang Rocky dikutip pada Rabu 14 Desember 2022. Menurut Rocky, tingginya sorotan media terhadap Anies juga memperbuat publik semakin terugah untuk mengikuti setiap langkah dan gagasan baca pres 2024 Partai Nasdem tersebut. Jadi mengeluh-elukan Anies bukan lagi soal gaya Anies di semua forum, tetapi rakyat sendiri sudah mendapatkan kimianya. Jadi gairah untuk perubahan politik sudah dibaca sejak awal, ucap Rocky. Diterangkan Rocky, psikologi massa tidak bisa dibaca dan ditafsirkan secara rasional.